Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Kita akan merenungi dari Injil Markus 16, 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Teman-teman, hari ini pesta Santo Fransiskus Xaverius, maka sebuah kata Latin ite, pergilah. Dan inilah merupakan satu ajakan Yesus pada pesta Santo Fransiskus Xaverius yang dalam bahasa Santo Ignatius Loyola adalah, "Pergilah, kobarkanlah api di tengah dunia. Pergilah, kobarkanlah api bagi dunia." Adapun tiga perutusan ini mengandung sebetulnya tiga ajakan iman. Yang pertama adalah pergilah ke seluruh dunia. Ia mau menegaskan bahwa Injil tidak tertutup atau eksklusif tapi terbuka, bersifat universal dan global. Dan keselamatan itu tidak dibatasi tapi melewati batas-batas geografis, sosiologis, dan juga psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergilah kepada semua makhluk. Itu yang kedua. Dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan bahwa Kristus memerintahkan kepada kita untuk menjadi semua makhluk dalam hal ini segala bangsa atau panta etne, Negro, Indian, Asia, Eropa, dan sebagainya. Itu yang menjadi sasaran berita Injil. Jadi menjadikan semua makhluk dalam hal ini segala bangsa. Jelasnya, teman-teman, kabar keselamatan itu seluas keselamatan itu sendiri. Terbuka tidak hanya pada sesama yang sama, tapi juga sesama yang tidak sama, yang beda agama dan juga budaya. Bahkan juga terbuka terhadap semesta dengan segala flora dan fauna. Dan di sini juga ada perintah keruksate yang mempromosikan atau memberitakan. Inilah sebuah kata yang bernada kemenangan. Karenanya Kristuslah yang sebenarnya menjadi inti pusat dari berita Injil. Berpindah dari pola lama egosentris menjadi pola baru yang Kristus sentris. Yang kedua, pergilah kepada semua makhluk. Yang ketiga, ajakan imannya adalah pergilah dengan membawa tanda-tanda. Ini juga penting. Sameion, tanda atau cap yang menjadi bukti bahwa berita Injil itu benar. Bahwa Allah pasti mengaruniakan tanda kepada orang yang percaya yang mau memberitakan Injilnya. Dan tanda-tanda ini tidak akan bekerja jika tidak ada pemberitaan Injil. Karena ketika Injil terlebih dahulu diberitakan, maka tanda-tanda ini mengikutinya. Memegang ular atau tahan terhadap racun. Dan inilah beberapa janji yang diberikannya kepada kita yang menghadapi bahaya ketika melayani Kristus dan menyebarkan Injil Kristus. Inilah sebuah berkat yang diberikan kepada kita yang siap menjadi rekan sekerjanya. Ingatlah bahwa seringkali dalam pemberitaan Injil yang menjadi sebuah perjuangannya bukan orang-orang yang eksternal, tapi jangan-jangan juga internal dari dalam kelompok-kelompok kita sendiri. Dan ini yang seringkali banyak dalam kehidupan sekarang ini.
perjuangan memberitakan Injil, kebaikan, dengan segala macam perjuangan, malah yang menjadi penghalang atau malah menjadi pemberat untuk pemberitaan, malah jangan-jangan tanpa disadari adalah orang-orang dalam internal kita. Nah, itu yang pertama. Lalu dalam bahasa tadi Ignatius Loyola dalam pesta Santa Saverius, dia mengatakan juga ite inflammante omnia, pergilah kobarkan api bagi dunia. Ini seruan Ignatius kepada Saverius yang diyakini itu menjadi sebuah kesadaran magis bahwa Yesus mengajak kita pergi dan diutus dari altar itu ke pasar dengan tiga sikap yang diberikan hari ini. Jadi ada sebuah gerak, pergilah dan diutus, pergi dan diutus dari altar ke pasar dengan tiga sikap dasar. Sikap yang pertama yang menjadi hal yang juga patut dipahami adalah otoritas. Inilah kenangan iman bahwa Yesus pernah memberikan tanda dan kuasa ilahi serta mengutus ke-12 muridnya untuk mewakili dia dengan kata dan juga tindakan. Ke-12 murid itu kini menjadi orang yang berkuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mereka bukan bangsawan tapi dipakai Allah secara menawan untuk mewartakan kerajaannya. Adapun perintah yang diberikan kepada ke-12 orang itu menurut ayat paralelnya di kitab Matius adalah pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 6. Tapi setelah kebangkitannya, Yesus mengubah jangkauannya kepada segala bangsa sampai akhir zaman. Matius 28, 18 sampai dengan 20 dan juga Markus 16, 15 sampai dengan 20. Itu sikap yang pertama. Sikap dasar yang kedua adalah setelah otoritas adalah prioritas. Misi utama Yesus adalah untuk memberitakan kerajaan Allah dengan perintah untuk menyembuhkan orang sakit bahkan mengusir setan. Matius, Markus, Lukas. Dengan kata lain, sebetulnya kita mau diajak menomorsatukan kehendak Allah di mana pemberitaan Injil juga harus disertai dengan penyembuhan dan pembebasan secara real, aktual, dan juga kontekstual. Real, nyata, aktual, yang pada akhirnya sangat jelas saat itu dan kontekstual menjawab kebutuhan hari itu, saat itu, masa itu. Itu yang kedua, sikapnya. Yang pertama otoritas, yang kedua prioritas, dan yang ketiga ada totalitas. Ini penting. Yesus berpesan supaya para murid tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, termasuk juga bekal. Dalam bahasa Yunani adalah pera. Bekal yang dimaksud adalah dompet yang dibawa seorang pengemis. Dengan kata lain, Yesus melarang mereka mengemis sebagaimana kadang dilakukan penganut agama lainnya. Jelasnya, mereka tidak diperkenankan mengandalkan penampilan luar, tapi harus sepenuh hati mengandalkan pemeliharaan Allah dan juga kebaikan orang lain, sehingga selalu terfokus pada tujuan utama tugasnya, yaitu tugas perutusan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini kurang lebih yang menjadi perjuangan kita. Yang pertama tadi 3 ajakan iman, pergilah ke seluruh dunia, pergilah kepada semua makhluk, dan juga pergilah dengan membawa tanda-tanda. Dan pergi dan menjadi utusan itu harus mempunyai juga 3 sikap dasar. Sikap dasar yang pertama yang harus dipahami adalah otoritas. Yang kedua adalah prioritas. Yang ketiga, yang juga seringkali kita lupakan adalah totalitas, tidak setengah-setengah. Maka selamat menjalani hari ini dalam seluruh proses kegiatan Anda, perjuangan Anda, pekerjaan Anda, sehingga terus-menerus tetap berani untuk mewartakan yang namanya kebaikan dan tetap berbuat baik kepada siapapun. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua perjuangan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada.
Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi di Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.